Jadi Bapak Ibu, kelemahan kita dari awal itu perencanaan itu salah, nggak bisa diterapkan. Ya, berjalan 3 meter, dia merencanakan meter. Nah, gimana sebenarnya? Ya, nah, pondasinya udah tepat juga Pak. Volumenya udah tuntas Pak. Ya kan? Panjang jalan 500 meter, ada cukup anggaran. 300, ya putuslah barang tuh. Ya kan? Ya sampai ke tujuan ruas jalan ya, link jalan ya, ruas jalan. Ya, nah itu dari perencanaan. Gedung-gedung Pak, ini kan banyak hitungan teknis ini gedung ini. Ya, kekuatan konstruksinya, momen-momennya itu konsultan dicek Pak. Kenapa enggak bisa ngecek? Karena tidak kompeten tadi SDM-nya. Dari PUP mana enggak ngecek, dia tidak tahu. Tidak tahu Pak. Ya, kalau kita teknik ST itu, kita bisa cek ini kekuatan konstruksinya ini. Di perencanaan itu kita cek momennya berapa ini, berapa besinya, berapa cocok enggak dia nih. Apa di markupnya besi ini, besar-besar. Ya, nah, ini yang dari kita sendiri, dari PU tidak kompeten, tidak punya SKK. Gimana dia mau ngecek? Dia nak nyala-nyala kan dia tidak ngerti. Ini apa nih lambangnya? MM moment. Ya Mas Bram ya? Ya, oke. Okay. Ya ini terakhir nih Pak. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang ingin saya kasih tahu, di setiap tahapan ini produk-produk kita harus bermutu. Ya, Bapak bisa baca sendiri. Supaya kita panik selamat Pak di sini Pak. Terakhir ini selamat, jangan sudah pensiun dipanggil jaksa. Di pensiun sudah 80%. Tidak ada lagi Pak. Ya, nah ini dia nih. Yang terakhir adalah dokumen pemanfaatan. Ya, harus bermanfaat di ujung. Ya, jadi Bapak Ibu kita harapkan baik pengguna, baik penyedia Bapak-Bapak ya harus selamat. Nikolnya Pak selamat Pak. Dengan apa? Membuat setiap tahapan pengadaan barang jasa ini bermutu. Produknya itu bermutu. Ya, sampai akhir nih harus bermutu. Ya, oke lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu poin pentingnya adalah pengguna dan penyedia jasa konstruksi taat aturan ya, kemudian tertib administrasi, yang ketiga utamakan keselamatan. Ya. Ingat apa ini? Anak dan istri menunggu di rumah. Ya, kalau Bapak pindah ke pesantren ya, lagi dengan anak dan istri. Makanya ingat anak istri. Makan dikit-dikit jadilah. Tidak mengharapkan banyak nanti masuk pesantren. Ah ini nih. Nah ini lambangnya nih. Saya pilih selamat. Ah, ini bukan mengkampanye ke Pak Selamat, bukan ya, Pak Selamat ya. Ini bukan mengkampanye ke Bapak nih. Ini saya pilih selamat untuk di penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah ini contoh penyelenggaraan jasa konstruksi bermasalah di Provinsi Jambi. Untuk teman-teman yang di online ya, Bapak Ibu bisa dilihat mohon solusinya juga ya. Nah, yang pertama ini jalan nasional kita ini dipakai oleh angkutan batubara 603 km ya. Dan kami kemarin bersama Pak Ustadz Amsori telah mengadukan ini kegagalan bangunan kepada Pak Profesor di LPJK. Dan hasilnya sudah ada. Ini hasilnya saya bacakan sedikit ya. Jadi dia ini intinya pemanfaatan ya, pemanfaatan yang tidak tepat. Jalan arterinya bukan kapasitas dia untuk batu bara, ya. Jadi kapasitas dia bukan untuk batu bara. Jadi dia harus bikin jalan khusus, ya. Nah, yang kedua, lanjutkan. Nah, ini Pak, yang kita di Provinsi Jambi ya, semuanya tidak selamat buat ini, ya. Suap dan gratifikasi lebih dari 40 M, ya, menjerat gubernur, sekda, asisten. Judulnya korupsi ketok palu, ya, gratifikasi proyek di Pemda Provinsi Jambi RAPBD tahun 2017-2018. Nah, di mana dia tidak bermutu? Di tahapan itu tuh, di mana Pak? Di pangkal program kebijakan. Di anggaran dia itu pas ketok palu tuh, anggaran tuh, dokumen anggaran. Ya, ada nego-nego dia tuh. Lanjutkan lagi, Mas.
Lanjutkan. Nah ini Pak, di Asrama Haji tadi, ya pembangunan yang dinamai proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Provinsi Jambi tahun 2016 dana APBN 51,05 miliar. Ya, ini senilai ini tidak bisa dimanfaatkan. Ya, belum sampai sekarang. Dari 2016 jamaah haji tidak ada yang nginap di situ, Pak. 51 miliar duit negara bermasalah, ya. Dan khusus Pak Profesor meninjau nih, tentu didampingi oleh kita nih kan, yang didampingkan. Tapi kami tetap juga kalah gaya dengan Pak Profesor ya, kalah muda beliau. Beliau pakai jin, ya, batik dan ganteng. Nah, kami ini ya alami saja lah, ya. Nah, ini dia di sini. Ya bisa dilihat kan. Nah ini Pak Profesor menunjuk bangunan ini nih. Memang secara sekilas bangunan itu terlihat bagus, tapi belum dibuktikan apakah bisa dimanfaatkan. Ya, perlu penelitian lebih lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Apalagi kasusnya ini lagi. Tadi itu di Kemenak Pak proyek itu Pak, yang biasa banyak baca doa. Ya, itu juga Pak masalah juga. Nah di SDM-nya itu Pak, PPK-nya itu tidak ngerti teknis. Makanya apa yang disodorkan kontraktor, yang disodorkan konsultan taken. Yang penting duitnya tidak bermutu. Ya. Nah, lanjutkan. Nah, ini belum tadi yang rektor tadi. Nah, ini ya. Ini di Unja ini. Ya, di menjerat rektor, Pak, langsung rektor yang dijerat ini. Ya. Berapa nilainya? 41 miliar rumah sakit. Pembangunan gedung rumah sakit pendidikan Unja. Ya. Oke. Lanjutkan lagi. Nah, ini ya proyek pembangunan gedung auditorium UIN. Nah, ini UIN, Pak. UIN lagi universitas kita di Jambi nih. Ya, tadi Unja, Kemenak, UIN lagi. Besar ini. APBN, ya. Nah, ini PPK Pokja rekanan masuk nih. Ibu Selvi, PPK masuk, Pokja masuk nih. Berapa proyeknya? 35 miliar. Ya. Di tahapan apa dia tidak bermutu? Tahapan pelaksanaan. Ini Pak, kualitas dan kuantitas pekerjaan tidak sesuai kontrak. Ya. Lanjut lagi, kita lihat contoh-contoh. Nah ini Pak, ini di kampung kita sendiri nih. Ya. Pembangunan rumah dinas Bupati Kerinci nih, ini 18 miliar, nggak salah ini. Ya. Ini ditempatkan di atas bukit. Di atas bukit, tinggi sekali itu. Tidak sesuai dengan RT RW-nya. Ya, di situ untuk hutan produksi, ya, pertanian. Jadi untuk ngejar ke sana dibangun lagi jalan. Air nggak naik Pak di sini Pak. Air nggak naik ke bukit itu karena tinggi. Jadi ada sudah dibangun 4 stasiun pompa itu, dia nggak naik ke atas. Ya, akhirnya itu Bupati PJ Bupati itu mengirim setiap hari itu mobil tangki. Naik mobil tangki. Setiap hari itu 400.000 Pak Profesor. Ya, nah, ini dia nih di Kerinci Pak Profesor. Ya, kemudian apa listrik juga belum ada, terpaksa lagi tiang dengan PLN, pasang. Sampai dengan sekarang dari 2017 dibangun sampai dengan sekarang hanya ada satu permukiman di situ, itu adalah vilanya bupati sendiri. Tidak ada permukiman masyarakat. Jadi kalau masyarakat kalau sini kan masih bisa berkunjung dari sana ke sini nemui bupati. Kalau sana tidak bisa. Ya, nah, nggak bisa tuh. Jauh di atas bukit. Lanjutkan lagi. Nah ini pasar ini di kota nih dekat ini di kampungnya Pak Aan ini. Ya, ini dari 2014 sampai 2015 totalnya 6,5 miliar. Nggak dipakai Pak sampai sekarang Pak Profesor. Nah, mohon solusi juga dari Pak Profesor ini ya. Nah ini tidak tercapai mutu pada tahap SI. Jadi tidak layak di situ Pak. Di survei itu tidak layak dia. Tidak ada pedagang yang mau ke situ tuh. Ya. Jadi SI-nya tidak bermutu. Ya. Nah kita jadi di sini perlu ditindaklanjuti proses audit. Ya. Lanjutkan. Nah ini yang kecil nih. Itu Jambi ini Tebong ini di proyek SMK 10 nih. Ya. Ini masa bangun pagar rubuh juga 178 juta. Kecil-kecilan bangun rubuh juga Pak proyek kita. Iya kan? Aduh, ya.
kecil. Robo dia Pak. Pak Muzori baru bulan proyek 2013 ya. Jadi itulah Pak ya contoh-contoh yang bangunan bermasalah kita Provinsi Jambi. Nanti kita bisa mintakan pendapat dengan Pak Bro ya. Lanjut ada pantun terakhir tuh ya. Ini sebelum ditutup ya. Surat diparap beralas piringan. Mana cakepnya? Tutup piringan daun selasi. Mohon maaf atas kekurangan. Cukup san. Terima kasih.